Halo semua, selamat datang kembali di channel Film Cepat. Di video kali ini, saya mau menceritakan sebuah film yang berasal dari Korea Selatan. Mohon maaf jika saya salah menyebutkan nama atau tempat. Langsung aja kita lanjut ceritanya ya. Film ini didasarkan pada kisah kehidupan nyata seorang pria yang disiksa dan mengaku bersalah di bawah tekanan atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis 9 tahun pada tanggal 27 September tahun 1972 di Sancheon. Film ini dimulai saat di pengadilan, Yesung, seorang pengacara, membela mendiang ayahnya atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Saat itu, Yesung melakukan pembelaan dengan menceritakan pengalamannya sendiri pada saat kejadian saat ia masih kecil. Kembali pada tahun 1997, Yesung berusia 6 tahun dan ayahnya Yonggu yang cacat mental dan bertingkah seperti anak berusia 6 tahun ingin membeli tas Sailor Moon. Namun, komisaris polisi dan putrinya membelinya sebelum Yonggu dan memukul Yonggu saat mencoba mengambil dari putri komisaris polisi. Saat menerima gaji di tempatnya bekerja, putri sang komisaris datang menghampiri Yonggu, kemudian mencoba menunjukkan kepada Yonggu toko lain yang menjual ransel yang sama. Tetapi, secara tidak sengaja, putri komisaris itu mengalami kecelakaan, tergelincir di trotoar basah, dan sebuah batu menimpa kepalanya, sehingga putri komisaris tersebut meninggal di tempat. Hyung, yang berusaha memberikan semacam CPR atau pertolongan dengan memberikan nafas buatan terhadap anak komisaris itu, terlihat seakan sedang melakukan pemerkosaan atau serangan seksual oleh seorang saksi, sehingga ia pun ditangkap dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Saat reka ulang di TKP, dari mulai memberikan CPR hingga memberi nafas buatan, ia malah dipaksa untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak ia lakukan terhadap sang putri komisaris. Dengan embel-embel, ia akan bebas dan bisa pulang ke rumah menemui putrinya Yesung. Yong pun ditangkap, lalu dikirim ke penjara, di mana dia berbagi sel penjara dengan 5 tahanan lainnya yang semua tidak menyukainya karena tuduhan kejahatan sebagai pemerkosa dan pembunuh anak. Mereka pun memukuli Yonggu. 야, 책 줘봐. 내가 책 읽는 거 봤냐? 헌법 287조 그래서 계속 해봐. 미성년자 간음 추행의죄. Suatu hari, Yonggu menyelamatkan nyawa teman satu selnya yang sekaligus pemimpin geng penjara So Yang-ho dari penusukan oleh pemimpin geng penjara saingannya, sehingga Yong terkena tusukan. Yang-ho kemudian menawarkan untuk membantu Yonggu dengan cara apapun untuk membalas budi. Yonggu memberitahu So Yang-ho bahwa dia ingin melihat putrinya Yesung. 5 tahanan itu pun lalu mengetahui tentang kepolosan Yonggu dan bersama merencanakan untuk membuat keajaiban terjadi. 괜찮아요? 괜찮아. Para tahanan berhasil menyelundupkan Yesung ke dalam penjara dan mempertemukannya dengan Yonggu. Namun, setelah 2 hari bermalam di dalam sel, akhirnya Yesung ketahuan oleh kepala sipir dan akhirnya membawanya kembali ke penitipan anak. 네가 예수야? 내가 얼마나 찾았는지 알아? 뭐냐고.
잘못했어. 예승이 말랐어. 왜 이렇게 Saat ada kejadian pembakaran oleh salah seorang tahanan di penjara, Yonggu berhasil menyelamatkan sipir kepala yang terjebak dalam sebuah ruangan, sehingga sipir kepala tersebut dapat selamat. Sang sipir kepala pun mengetahui dari Yonggu bahwa ia tidak membunuh anak komisaris, sehingga sipir kepala pun merasa kasihan melihat Yonggu dan Yesung. Namun, ia juga tidak dapat berbuat apa-apa disebabkan kekuasaan komisaris polisi. Namun, dia dapat mengizinkan Yesung mengunjungi Yonggu setiap hari sepulang sekolah. 있잖아요. 민주다가 다 짜냐 임마. 아니 과장님. 과장님. 아, 소장님 연수 가셨다고? 특별히 700만 주라는데요? Para tahanan pun mengetahui bagaimana kejadian yang sesungguhnya terjadi setelah mereka memperagakan saat kejadian berlangsung. Mereka pun mengetahui bahwa anak komisaris polisi itu terpeleset oleh air salju sehingga menarik tali yang mengikat batu bata yang biasanya diletakkan di atas terpal penutup kios pasar sehingga kepalanya tertimpa batu itu. Sebelum persidangan berlangsung, Yong dilatih oleh para tahanan kamar nomor 7 tentang bagaimana menjawab pertanyaan pada saat penuntutan. Yong dengan sungguh-sungguh berlatih dan menjadi mahir dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman sekamarnya. Yesung, sipir penjara, dan para tahanan kamar nomor 7 menghadiri persidangan Yonggu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, komisaris menelpon dan datang memukuli Yonggu sebelum persidangan, mengancam akan membunuh putrinya jika ia tidak mengaku. Tidak punya pilihan lain, Yonggu mengorbankan dirinya lagi dengan berbohong bahwa dia yang membunuh putri komisaris itu. 벽돌로 내려친 사실이 있죠. 벽돌로 내려친 사실이 있죠. 네, 있어요. 맞아요. 내가 죽였어요. 내가. 이영구 미쳤어. 네가 무슨 사람을 죽여? 너 누구한테 미안해. 너한테 사과 한마디 한 놈 아무도 없는데. 예승이 도와주세요. Yong kemudian dijatuhi hukuman mati pada tanggal 23 Desember yang kebetulan jatuh pada hari ulang tahun Yesung. Para tahanan merasa kasihan pada Yonggu, memutuskan untuk membuat balon udara agar Yonggu dapat melarikan diri. Pada saat konser penjara, para tahanan menekan Yonggu dan Yesung ke balon dan mencoba menghentikan penjaga menangkap Yonggu. Tapi tali balon tersangkut oleh kawat berduri sehingga mereka pun ditangkap kembali. 과장님, 저거 잡어. 거기 뭐 하시는 거예요? 아저씨, 안녕하세요. 아빠, 우리 집에 가는 거야? 집에 가는 거야. Tepat pada tanggal 23 Desember, para tahanan, Yesung dan Yonggu, merayakan ulang tahun Yesung sebelum Yonggu dieksekusi. Segera, pelaksana memanggil Yonggu. Yonggu dan Yesung pun menangis dan saling berpelukan, memohon pada eksekutor untuk tidak membunuhnya. Tapi bagaimanapun juga, Yonggu pun akhirnya meninggal dieksekusi. 아빠, 잘 가. 예승이 안녕. 예승이 안녕. 둘, 셋. 아빠! 아빠! 아빠 왜 그래? 아빠! 아빠 여기서 오래오래 그러는데 이거 안 되게 못 따라가지 마 아빠. Di dalam pengadilan saat ini, Yesung,
sekarang sudah dewasa dan diadopsi oleh sipir. Akhirnya, hakim kepala membebaskan Yonggu dengan memberinya hukuman tidak bersalah dan izin untuk menyelidiki kembali kematian putri komisaris polisi tersebut. Para mantan tahanan kamar nomor 7 yang telah bebas, sipir dan Yasung pun menangis terharu. Film pun berakhir. 아빠? 안녕. 사랑해. 사랑해.